Menantu Super. Bab 4121-4130. Bab 4121 ada pesanan kecil. Senior. Dia perlahan menepuk bahu Han Sanqian, segala sesuatu memiliki takdirnya sendiri. Sanqian, terimalah ini. Saat dia selesai berbicara, sebuah pesanan kecil tiba-tiba muncul di tangannya dan diserahkan ke tangan Han Sanqian. Saat kamu pergi menemuinya, jika kamu benar-benar tak terkalahkan, kamu bisa memasukkan darahmu ke dalam urutan. Tentu saja, Tuhan akan membantu. Namun, ini adalah rahasia besar antara kamu dan aku. Kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh berbagi dengan yang lain. Sebutkan ini, perintahnya. Han Sanqian mengangguk, junior mengerti. Benda ini hanya bisa digunakan saat bertemu orang itu. Setelah mengatakan itu, ketika Han Sanqian mengangguk, dia tidak berkata apa-apa lagi, menepuk Han Sanqian lagi, menggerakkan tangannya, dan detik berikutnya, cahaya putih menghilang. Kegelapan datang. Ketika dia membuka matanya lagi, Han Sanqian tiba-tiba menyadari bahwa kegelapan hanyalah kegelapan yang disebabkan oleh penutupan matanya. Semua pemandangan di area terlarang muncul kembali di depan matanya. Melihat dia telah bangun, Su Yingxia dan Ziking segera mengelilinginya. Kamu bebas di area terlarang. Jika kamu ingin maju, pergilah ke tenggara. Setelah selesai berbicara, ketika mereka bertiga mengangkat mata lagi, udara hitam di depan mereka hilang. Ketika mereka melihat kembali, mereka terkejut menemukan bahwa semua hal yang sebelumnya tersembunyi dalam kegelapan telah hilang sama sekali. 3000, mereka semua hilang, kamu menang. Su Yingxia sedikit bingung, tapi juga sedikit senang, dan dia bingung sejenak. Ziking juga merasa bahwa semua tekanan di sekelilingnya telah hilang, yang juga berarti bahwa Han Sanqian tampaknya benar-benar meraih kemenangan dalam taruhan tersebut. Tapi, ini sungguh sulit dipercaya. Han Sanqian tersenyum tipis, memandang Su Yingxia dan berkata, untungnya, saya hidup sesuai dengan nasib saya dan berhasil menang dengan curang. Mendengar jawaban tegas Han Sanqian, Su Yingxia dan Ziking begitu bersemangat hingga Su Yingxia langsung melompat ke pelukan Han Sanqian. Ya, Han Sanqian hanyalah seorang manusia, dan lawan yang dia hadapi tidak dapat dipahami oleh kedua wanita itu. Namun dalam pertarungan sedekat itu, Han Sanqian pada akhirnya mampu menang sendiri. Bagaimana mungkin ini bukan operasi yang sangat menarik, dan bagaimana mungkin ini bukan keterampilan luar biasa yang akan membuat orang memujinya. 3000, meskipun aku tahu kamu sangat bagus, aku tidak berharap kamu menjadi begitu bagus dan kamu bisa menang. Bisakah kamu memberitahu kami bagaimana kamu melakukannya? Su Yingxia masih tidak bisa menenangkan kegembiraannya dan memandang Han bersemangat. 3000, Han Sanqian melirik Ziking, seperti Su Yingxia, dia juga menatap Han Sanqian. Jangan sebutkan masa lalu, Han Sanqian tersenyum, menggelengkan kepalanya pada kedua wanita itu, dan memberi isyarat kepada mereka untuk tidak bertanya lebih lanjut. Ini adalah wilayahnya, karena dia membantunya dan dia adalah senior, tidak perlu mengulangi pertempuran tersebut. Meski kedua wanita itu sedikit kecewa, mereka akhirnya mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ngomong-ngomong, kita harus pergi ke tenggara, kata Han Sanqian. Mengapa? Su Yingxia bertanya. Satu kabar baik dan satu kabar buruk. Kabar baiknya adalah kita bisa bebas masuk dan keluar dari area terlarang tanpa bahaya apapun. Selain itu, saya juga bisa memastikan bahwa memang ada seseorang di sini yang bisa mengembalikan saya ke keadaan semula. Namun, kabar buruknya adalah, jika kita ingin kembali bugar, kita harus pergi ke arah tenggara. Di sana, ada orang yang sama kuatnya dengan orang yang barusan. Dia berbeda dari orang yang barusan. Dia hanya membunuh dan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Su Yingxia secara kasar memahami arti kata-kata Han Sanqian, yang juga berarti bahwa setelah bahaya selesai, sebenarnya ada bahaya yang lebih berbahaya menunggu mereka. Han Sanqian tidak bereaksi banyak terhadap hal ini, karena ketika dia masuk, Han Sanqian sudah berpikir bahwa jika ada bos yang baik di lingkaran dalam, pasti akan ada iblis yang jahat. Karena ini adalah medan perang. Karena ada orang itu, pasti ada orang yang bertolak belakang. Inilah sebabnya, sejak awal,
Han Sanqian tidak berpikir bahwa dia bisa menggunakan Chaos Bell untuk menarik Master Absolute yang datang ke sini, tetapi hanya terus berbicara tentang satu atau dua orang. Kami di sini untuk membantumu mengobati luka-lukamu. Bukankah diperkirakan akan ada bahaya? Su Yingxia memaksakan senyum, bahkan jika ada kolam naga dan sarang harimau di tenggara, kami akan tetap pergi ke sana. Ziking juga mengangguk putus asa. Melihat kedua wanita itu setuju, Han Sanqian melihat ke arah tenggara, kalau begitu ayo berangkat. Bab 4122 Arah Kematian Tenggara. Sekelompok 3 orang mengemasi barang-barang mereka dan menuju ke arah tenggara lingkaran dalam area terlarang lagi. Semakin jauh Anda pergi ke tenggara, pepohonan menjadi jarang, dan lahan yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan mulai gundul, memperlihatkan lapisan batuan yang gundul. Semakin jauh kita pergi, semakin sepi di depan kita, kata Su Yingxia dengan sedikit cemberut. Ziking juga mengangguk dan berkata, bagian depannya seperti tanah berbatu. Han Sanqian melirik ke depan, semuanya berwarna abu-abu, seolah-olah dia baru saja berjalan ke suatu tempat yang kabur. Ada yang tidak beres. Semuanya, harap berhati-hati, kata Han Sanqian. Kedua wanita itu mengangguk, mengikuti Han Sanqian, dan melanjutkan menuju tenggara. Ketika lebih dari 1 jam berlalu, ketika rombongan 3 orang itu sudah lama berada jauh di kawasan berbatu, tekanan udara yang semakin kuat menyebabkan ketiga orang itu berhenti total, dan mereka tidak berani melangkah maju lagi. Aku hampir kehabisan napas, Su Yingxia mengerutkan kening. Han Sanqian juga sedikit tidak nyaman. Meskipun Ziking telah memasang perisai energi untuk mereka bertiga ketika mereka pertama kali memasuki area berbatu, bahkan di bawah perlindungan perisai energi, mereka bertiga dapat dengan jelas merasakan tekanan udara yang gila. Di luar, ibarat perasaan langit runtuh yang membuat orang tidak bisa bernapas. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita belum mencapai area inti, kata Ziking cemas. Berada di luar sudah sangat tidak nyaman, betapa tidak nyamannya masuk ke dalam. Dan jika orang itu masih muncul, seberapa burukkah situasinya? Memikirkan hal ini, ketiga orang tersebut justru merasa sangat dirugikan dan kurang percaya diri. Namun, Han Sanqian tidak terlalu khawatir. Seperti kata pepatah, pasukan akan datang untuk memblokirnya, dan air serta tanah akan menutupinya. Kalaupun itu terjadi, bagaimana bisa ada alasan untuk mundur di tengah jalan? Ayo pergi. Han Sanqian tersenyum lembut, melambaikan tangannya, dan memimpin kedua wanita itu maju perlahan. Namun, baru beberapa langkah kemudian, tiba-tiba tanah tampak berguncang hebat. Mereka bertiga sedikit goyah, dan mereka hanya berdiri teguh dengan dukungan satu sama lain. Namun, awan gelap di atas kepala mereka telah menekan mereka pada suatu saat. Hujan pegunungan akan segera datang, dan awan menekan kota, begitulah situasi saat ini. Pada saat yang sama, ada juga gelombang serangan suhu tinggi yang mengerikan. 3000, lihat, Su Yingxia tiba-tiba menunjuk ke kaki semua orang. Mereka berdua melihat ke arah suara tersebut dan melihat bahwa di bawah retakan bebatuan di tanah, itu bukan lagi retakan, melainkan lapisan magma merah menyala. Kelompok yang terdiri dari 3 orang itu merasa seolah-olah berada di puncak gunung berapi, tetapi juga seolah-olah berada di atas lava cair. Sensasi terbakar yang panas bahkan kuat melanda mereka bertiga dengan gila-gilaan. Bahkan dengan dukungan perisai, mereka tetap tidak mampu menahan gelombang panas super ini. Bahkan sebelum mereka bertiga sempat mengambil nafas, mereka sudah berlumuran keringat dan pakaian mereka hampir basah kuyup, lalu dikeringkan lagi di bawah suhu tinggi, begitu seterusnya, berulang-ulang. 3000, kamu tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, kalau tidak kita bertiga akan benar-benar akrab satu sama lain dalam waktu kurang dari 10 menit, kata Su Yingxia mendesak. Ziking juga mengangguk dengan cemas, panasnya terlalu tinggi. Saya telah mencoba menggunakan seluruh tubuh saya untuk menahan perisai energi, tapi sayangnya, efeknya kecil. Han Sanqian melihat lahar di bawah kakinya, perlahan menarik pandangannya dan melihat ke depan. Di depan adalah zona magma yang hampir tak ada habisnya, hampir tidak ada ujung atau tepian yang terlihat. Dilihat dari situasi dukungan kedua wanita saat ini, 10 menit, apalagi melintasi tempat ini, bahkan jika Anda ingin lebih dekat, adalah masalah besar.
Tampaknya satu-satunya pilihan adalah mundur. Namun, melihat ke belakang, ada aliran batuan panas cair yang terus-menerus di belakang, tanpa terlihat ujungnya dan tidak terlihat ujungnya. Sepertinya tidak ada jalan maju dan tidak ada jalan mundur, kata Han Sanqian dengan getir. Kedua wanita itu saling memandang dengan senang dan merasa tercengang. Namun, ketika mereka bertanya pada Han Sanqian apa yang harus dilakukan, hanya ada aliran batu panas yang meleleh di depannya, dan sepertinya tidak ada yang berbeda di belakangnya. Tapi kenapa sekarang, saat Han Sanqian mengatakan ini, orang-orang di belakangnya mulai melihat garis pandang yang tak berujung. 3000, apa yang harus kita lakukan? Su Yingxia panik. Han Sanqian tersenyum tipis, apalagi yang bisa saya lakukan? Tunggu di sini untuk dipanggang atau dibakar. Meski begitu, Han Sanqian masih bergerak, namun gerakannya membuat kedua wanita yang sudah gugup itu melebarkan mata mereka, dan mereka tercengang di tempat. Saudara Sanqian, apa yang dia lakukan? Bab 4123, Binatang Lava. Su Yingxia ingin menjawab, tetapi dia sangat terkejut sehingga dia hanya membuka mulutnya sedikit tetapi tidak mengeluarkan suara apapun. Bukan karena Su Yingxia tidak cukup stabil, tapi Han Sanqian terlalu bebas pilih-pilih sekarang. Orang ini benar-benar bergegas keluar dari lingkaran energi dan langsung menghadapi gelombang panas yang luar biasa dan lava yang menggelinding di bawah kakinya dengan tubuh telanjang tanpa budidaya. Ini tidak sesederhana menjadi gila, tapi benar-benar putus asa. Ketika Su Yingxia menyadari apa yang dia lakukan dan ingin menjangkau, Han Sanqian berbalik dan melambaikan tangannya ke arah Su Yingxia, memberi isyarat kepada kedua wanita itu untuk tidak keluar. Segera setelah itu, dia melangkah perlahan menuju tanah yang penuh lahar. Saat telapak kakinya bersentuhan, suhu tinggi segera menyelimuti sepatu Han Sanqian. Api menjalar ke seluruh sepatunya dan langsung membakar pakaian Han Sanqian. Melihat dari kejauhan, Han Sanqian berdiri di sana seperti orang yang terbakar. Namun, tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajah Han Sanqian. Dia memandang ke depan dengan sangat tenang, seolah dia membiarkan api membakarnya. Bagi Han Sanqian, tindakan seperti itu bukanlah hal yang gila, sebaliknya ia percaya bahwa hal itu harus dilakukan. Alasannya sederhana, ini seharusnya menjadi area inti lokasi orang tersebut di sebelah tenggara. Dasar penilaiannya juga sangat sederhana, yaitu terdapat lahar tak berujung di depan dan belakang, terutama lahar di belakang yang memunculkan situasi tak berujung ini nantinya. Di jalan hidup dan mati, kematian adalah hidup dan hidup adalah kematian. Kamu harus keluar juga. Han Sanqian tertawa pelan dan melihat sekeliling. Tidak ada gerakan, dan Han Sanqian sepertinya berbicara di udara. Suhunya masih sangat tinggi, dan api masih menyala dengan liar di tubuhnya. Lampu hijau samar mulai muncul perlahan di tubuh Han Sanqian. Energi spiritual monyet generasi ketujuh membantu Han Sanqian menahan serangan api luar. Aku tahu kamu ada di sini. Jika kamu tidak bisa membakarku sampai mati, kamu sebaiknya muncul saja, kata Han Sanqian. Begitu mereka selesai berbicara, kedua wanita itu terkejut ketika kaki mereka mulai bergetar. Kurang dari beberapa meter jauhnya, lahar di tanah tiba-tiba mulai meletus, dan banyak di antaranya yang terus meletus dari retakan di tanah ke udara. Seperti air mancur, hal yang paling menakutkan adalah sesuatu yang besar muncul perlahan dari lahar. Apa itu? Ziking tiba-tiba bertanya dengan heran, sambil menunjuk ke depan. Di dalam lava, benda besar muncul dari tanah, seluruh tubuhnya berwarna merah, dan larutan yang tak terhitung jumlahnya menetes dari tubuhnya. Benda ini tingginya setidaknya setengah gunung, berdiri di depan 3 orang, menghalangi mata 3 orang tanpa cahaya, dan melihat ke atas lagi, seluruh tubuhnya terbuat dari batu besar, masing-masing anggota badan beberapa meter panjang, dengan 2 lebar kepalanya hanya 1 meter, dan kepala di pundaknya harus sebesar lapangan sepak bola. Matanya berwarna merah darah, besar dan ganas, penuh teror dan keagungan. Mengaum. Mulutnya terbuka lebar, dan di antara bukaan mulutnya keluar semburan asap, momentumnya tiba-tiba, dan udara terguncang oleh aumannya. 3 orang di tanah hanya merasakan serangan angin panas yang kuat. Meskipun cahaya giok melindungi Han Sanqian dari api, dia tanpa sadar memblokirnya dengan tangannya.
Ketika dia melihat tangannya, semuanya gelap gulita. Sangat sengit. Han Sanqian hanya bisa sedikit mengernyit, jelas sedikit terkejut. Orang ini baru saja meraung, dan nafasnya begitu kuat. Jika terjadi perkelahian, apakah akan terjadi perkelahian? Bergantung pada. Namun, sejak dia datang, Han Sanqian tidak takut. Melihat binatang lava raksasa itu, Han Sanqian tidak panik sama sekali. Awalnya dia sedikit sopan, Han Sanqian, saya datang ke sini khusus untuk mengundang senior. Sebelum dia selesai berbicara, tangan besar sepanjang beberapa meter itu mengayun langsung ke arah Han Sanqian dengan seluruh kekuatannya. Rasanya seperti gunung tiba-tiba terlempar ke arah Anda. Mata Han Sanqian tiba-tiba terbuka lebar, sial, dia langsung begitu galak. Bab 4124 tak terkalahkan. Han Sanqian tidak berani gegabah dan berlari kembali dengan tergesa-gesa. Tapi yang jelas, dengan tubuhnya yang tidak diolah, mustahil untuk menghindari pukulan fatal yang tampaknya berat ini. Su Yingxia tidak punya pilihan lain selain segera mengaktifkan energi aslinya, melangkah maju, dan dengan paksa menarik Han Sanqian mundur. Namun, meski dia nyaris lolos, lengan batu besar itu masih menggesek punggung Han Sanqian dan langsung menghantam tanah cair. Sesaat, batu tersebut pecah dan lava cair berceceran di mana-mana. Han Sanqian menoleh ke belakang dan merasa takut. Di belakangnya, pukulan itu membuat lubang besar yang dalam di tanah. Sial, jika ini menimpaku, aku mungkin akan langsung dipukuli hingga menjadi pai daging. Orang yang bisa bertarung dengan orang itu sungguh luar biasa. Memikirkan hal ini, Han Sanqian mau tidak mau mengambil langkah mundur sedikit di depannya. Senior, Han Sanqian tidak ingin ada konflik. Bisakah kita ngobrol? Mengaum. Pukulannya kosong, dan sepertinya dia sangat marah, membuka mulutnya dan melontarkan amarah. Dia mungkin tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, atau dengan kata lain, dia tidak mau mendengarkanmu sama sekali, kata Su Yingxia sambil mendukung Han Sanqian dan menatap monster itu dengan waspada. Han Sanqian mengangguk. Sekarang, dia pada dasarnya sudah tahu. Sepertinya satu-satunya cara adalah melawannya dengan keras. Han Sanqian mengerutkan kening. Ini adalah pilihan terburuk, tapi jelas satu-satunya pilihan. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan untuk makhluk kejam seperti itu adalah mengalahkannya sepenuhnya dan mengatasinya. Memikirkan hal ini, kepala Han Sanqian mulai berputar cepat, mencoba mencari cara untuk mengatasinya. Ziking dan aku akan menghadapinya bersama-sama, kata Su Yingxia. Han Sanqian buru-buru berhenti, tidak. Dengan kultivasi kedua wanita tersebut, bergegas ke depan hanya akan menghasilkan satu hasil, yaitu murni mencari kematian. Mereka berdua, di hadapan hal seperti itu, akan kalah telak hanya dalam 2 atau 3 ronde, apalagi menundanya, tidak ada bedanya dengan sekedar bunuh diri. Kultivasi mereka jauh di luar imajinasi Anda. Jangan terburu-buru melakukannya, kata Han Sanqian. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tidak ada cara untuk mundur. Mungkinkah jika kami tidak naik, mengapa kami tidak membiarkan Anda masuk? Su Yingxia bertanya dengan cemas. Di antara ketiganya, kedua wanita tersebut memiliki tingkat kultivasi tertinggi, namun jika mereka tidak dapat bersaing karena budidaya yang tidak memadai, maka hanya Han Sanqian yang terlemah yang akan tersisa di antara ketiganya. Kalau begitu aku pergi, Han Sanqian mengangguk sedikit. Mendengar hal itu, kedua wanita itu langsung kaget. Namun, Han Sanqian tidak lagi terlalu mempedulikannya dan akan pergi segera setelah dia bangun. Su Yingxia buru-buru menangkapnya, kamu tidak ingin kami datang karena kamu khawatir kami akan terbunuh seketika. Tetapi jika kamu langsung dibunuh olehnya, bukankah kami khawatir? Han Sanqian tersenyum tipis, tentu saja dia tahu kesalahan dan kekhawatiran dalam kata-kata Su Yingxia. Namun, dia juga tahu bahwa dialah satu-satunya yang benar-benar bisa menolaknya. Dengan lembut menepuk tangan Su Yingxia, Han Sanqian memberinya senyuman yang menghibur, meskipun saya tidak memiliki kultivasi, saya tidak sepenuhnya tidak berguna. Setelah mengatakan itu, Su Yingxia memandang Han Sanqian, melihat kepercayaan dirinya di matanya, mengangguk, dan melepaskan tangannya. Han Sanqian mendekati monster lava itu lagi, tanpa rasa takut, hanya melihatnya dengan acuh tak acuh. Kamu ingin membunuhku?
Aku khawatir itu tidak akan mudah. Begitu dia selesai berbicara, tongkat hitam kecil itu terbang keluar dari tubuh Han Sanqian dan bergegas pergi. Menghadapi serangan tongkat hitam kecil itu, monster lava itu sepertinya diabaikan sama sekali, tidak menghindar sama sekali dan membiarkannya menyerang. Ledakan. Tongkat itu naik dan turun, mengenai bahu monster itu dengan satu pukulan. Ada ledakan dan semburan magma, tapi monster itu sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali. Dia hanya membidik tongkat hitam kecil itu dan menamparnya, seperti orang yang sedang memukul nyamuk. Dengan sekejap, tongkat hitam kecil itu jatuh. Turun. Di sisi lain, monster lava itu hanya menepuk pundaknya dan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Mengaum. Dia meraung marah dan menatap Han Sanqian dengan matanya yang besar. Dia sangat tidak puas dengan serangan Han Sanqian barusan. Han Sanqian tidak sopan dan tanpa menoleh ke belakang, dia memanggil kedua wanita itu, "Saya butuh bantuan Anda." Begitu dia selesai berbicara, tongkat hitam kecil itu tiba-tiba terbang menuju Han Sanqian dan berubah menjadi awan keberuntungan untuk membawa Han Sanqian ke atas. Kedua wanita itu juga menyerang monster lava dari kiri ke kanan hampir pada saat yang bersamaan. Bab 4125, dipukuli dengan parah. Kedua wanita itu berperan sebagai asisten untuk mengganggu monster lava. Tongkat hitam kecil itu terbang dan memimpin Han Sanqian untuk serangan frontal. Karena tongkat hitam kecil tidak dapat mematahkan pertahanan monster yang dibentuk oleh batu ini, biarkan dia mencoba mengabaikan dan membunuh dari pangku aks. Mengaum. Merasakan serangan musuh, monster lava itu tiba-tiba menamparkan dadanya, maju beberapa langkah, dan langsung menerkam mereka bertiga. Bentak, bentak. Namun, yang mengejutkan Han Sanqian adalah begitu serangan tiga orang itu dimulai, Su Yingxia dan Ziking, yang menyerang dari kiri dan kanan, bahkan hampir tidak bisa menyentuh pintu sebelum monster lava itu mengayunkan tinjunya ke kiri dan ke kanan. Meski gagal mengenai kedua wanita tersebut, namun energi yang kuat tetap menyebabkan kedua wanita tersebut langsung terjatuh dari udara seolah-olah sedang membentur tembok. Bergantung pada rencana Han Sanqian gagal seketika, dan berakhir bahkan sebelum dimulai. Apa yang harus dilakukan sekarang? Jika mereka mundur tepat waktu, rencana kedua wanita itu akan sia-sia, tetapi jika mereka tidak mundur, itu sama saja dengan mencoba membunuh monster lava dengan kekuatan mereka sendiri. Bahkan jika kedua wanita itu bukan lawan dan tidak bisa mendapatkan tutup, kebajikan dan kemampuan apa yang bisa saya miliki. Namun, tidak ada yang memberi Han Sanqian waktu untuk ragu. Binatang raksasa itu menenangkan kedua lalat itu. Melihat Han Sanqian, pelakunya, ia sudah dipenuhi amarah. Ia memamerkan gigi dan cakarnya dan langsung menerkam Han Sanqian. Han Sanqian mengutuk dengan rendah dan mengertakkan gigi, bahkan jika dia tidak melakukannya, dia harus melakukannya. Pangu langsung menghunus kapaknya dan bergegas menuju monster lava itu. Mengaum. Monster itu juga marah. Ia mengangkat tangannya seperti gorila, mula-mula mengangkatnya secara tiba-tiba, lalu menamparnya ke arah Han Sanqian. Hati-hati. Kedua wanita yang mendarat di tanah, tanpa mempedulikan luka mereka, menatap Han Sanqian di langit dengan gugup, dan tidak bisa menahan keringat dingin karena dia. Tongkat hitam kecil, hidup atau mati tergantung padamu, teriak Han Sanqian, dan dengan satu gerakan cepat, ketika tangan lava raksasa menyerang, dia menggunakan kecepatan tongkat hitam kecil itu untuk menyingkirkan pukulan yang luar biasa itu. Tongkat hitam kecil itu memang bukan hal yang luar biasa, dalam situasi di mana dia pasti akan dipukul, dia justru memeras sedikit ruang sendirian dan melarikan diri bersama Han Sanqian tanpa bahaya apapun. Cantik, kedua wanita itu tidak bisa tidak tergila-gila dengan gerakan ini. Bahkan jika mereka hanya menonton pertunjukan, penampilan pertunjukan ini benar-benar mewah dan sempurna. Namun, saat mereka bertiga diam-diam bahagia, monster lava itu tidak mengurangi serangannya sama sekali, dan meskipun dia tahu itu kosong, dia tetap menyerang dengan keras. Apakah dia gila? Ziking bertanya dengan kaget. Jelas sudah habis, apapun alasannya harus ditarik. Sebenarnya tidak perlu membuang energi lagi. Su Yingxia mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Namun, berdasarkan kemampuan monster itu,
kecil kemungkinannya dia akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Jadi apa yang akan dia lakukan? Tepat ketika Su Yingxia bingung, tiba-tiba hasil dari segalanya menjadi jelas. Meskipun telapak tangan monster yang turun itu kosong, telapak tangan itu masih menghantam tanah dengan keras. Detik berikutnya, semuanya tampak sunyi sedetik, tapi detik berikutnya, tanah berguncang. Ledakan. Bagaikan gempa berkekuatan 10 yang tiba-tiba melanda, tanah yang keras dan tebal itu tiba-tiba menjadi seperti permukaan es yang ringan, seolah-olah pecah sewaktu-waktu jika dimiringkan. Dan retakan asli di dalam tanah tersebut seluruhnya disebabkan oleh pergerakan tanah yang gila-gilaan saat ini. Lempeng-lempeng tersebut bergerak dan retakan tersebut terbuka lebih lebar. Saat magma yang tak terhitung jumlahnya meletus dari retakan tersebut, gelombang udara yang sangat kuat juga meningkat. Gelombang udara melesat langsung ke langit setinggi ratusan meter. Pupil Su Yingxia melebar, dan sekarang dia akhirnya mengerti mengapa monster itu tidak berniat berhenti. Itu hanyalah langkah monster selanjutnya. Ia menghantam tanah, menimbulkan getaran, dan menimbulkan gelombang yang mengejutkan. Tidak ada yang bisa berharap untuk bertahan dari serangan layar penuh seperti itu. Saya telah dibodohi, seru Su Yingxia. Awalnya, mereka hanya punya sedikit waktu untuk melarikan diri, tetapi karena mereka tidak mengerti apa yang dilakukan monster itu, sekelompok orang tidak hanya tidak melarikan diri, melainkan tetap di sana dan mengawasi. Kali ini, tidak ada peluang sama sekali. Su Yingxia dan Ziking berada paling dekat dengan tanah dan menjadi orang pertama yang diangkat oleh gelombang udara. Han Sanqian, yang berada di udara, jelas sudah terlambat untuk menghindar saat ini. Saat gelombang udara naik dari bawah, seluruh tubuhnya terasa seperti sedang terpanggang api. Pada saat yang sama, dia juga langsung terangkat. Bab 4126 saya juga punya hari ini. Bergantung pada Han Sanqian mengutuk kesakitan, mencoba yang terbaik untuk membiarkan tongkat hitam kecil itu mengendalikannya, tapi sayangnya, bahkan tongkat itu pergi ke surga dengan cepat seperti dia. Hanya dengan satu tamparan di tanah, gelombang gempa susulan bisa menyebabkan orang melakukan hal tersebut. Han Sanqian benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika mendapat pukulan keras dari orang ini. Mengaum. Dan monster lava itu, setelah menghantam tanah dan mengangkat semua orang, tidak diam sama sekali, sambil mengaum, ia menyerang lagi dengan tinju yang besar. Setelah benar-benar kehilangan kemampuan untuk mengontrol, dia sekali lagi berhadapan langsung dengan tinju raksasa yang menyerang lagi, dan tidak mungkin untuk mengelak. Kedua wanita itu melihatnya di mata mereka dan merasa cemas di dalam hati mereka. Hati Han Sanqian juga tenggelam. Dia tahu betul bahwa tidak ada cara untuk menghindari pukulan ini, dan jika dia tidak bisa menghindarinya dan harus menerima pukulan ini, dia akan menghadapi kehancuran dan teror seperti apa. Sial, kita harus berjuang keras. Sambil mengertakkan gigi, Han Sanqian menggerakkan tangannya. Ketika tinju raksasa itu mendekat, dia membuat gerakan langsung dengan backhandnya, dan kapak pangu tiba-tiba tergeletak di tubuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa bersembunyi, Han Sanqian bertekad untuk menjadi landak, dan dia akan menusuknya sebelum dia mati. Ledakan. Hampir di saat yang bersamaan, tinju raksasa itu datang dan langsung mengenai pangu aks. Awalnya ia tidak merasakan apa-apa, namun detik berikutnya, kekuatan aneh datang langsung dari kapak pangu. Tangan Han Sanqian yang memegang kapak pangu terasa seperti ditembus langsung oleh puluhan ribu volt listrik dan berguncang. Kemudian, tubuhnya kehilangan kesadaran dan terbang mundur dengan cepat. Di hadapan kedua wanita itu, tubuh Han Sanqian lebih seperti rudal yang diluncurkan, terbang lurus dalam lintasan parabola dan menghantam jarak. Ledakan. Hampir di saat yang bersamaan, tinju batu raksasa yang menghantam Zhong Han Sanqian tiba-tiba mengeluarkan suara keras beberapa saat kemudian, diikuti dengan banyak retakan, dan akhirnya, terdengar ledakan lagi, dan tinju tersebut hancur total di tempat. Ada telur utuh di bawah kapak pangu, bahkan batu yang tidak bisa dipecahkan dengan tongkat hitam kecil pun tetap saja jiwa yang mati. 3000. Su Yingxia menyaksikan Han Sanqian terbang jauh, berjuang untuk menenangkan tubuhnya dari aliran udara dan mengejar Han Sanqian. Tetapi begitu dia bergerak,
dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya telah terluka akibat serangan gelombang udara, dan dia benar-benar tidak dapat mengumpulkan energi nyata seperti biasanya. Ziking juga ingin pindah, tetapi dibandingkan dengan Su Yingxia, situasinya tidak berbeda sama sekali. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Tongkat hitam kecil itu meleleh pada waktunya, tetapi karena posisinya hampir sama dengan Han Sanqian, meskipun dia tidak terkena tinju, dia masih agak rusak oleh angin tinju, dan sulit untuk mengatur posturnya. Untuk sementara, layak menjadi Raja Iblis Besar, yang sebenarnya, dalam 2 gerakan, 3003 orang Han kehilangan semua efektivitas tempur dan mobilitas mereka, yang sungguh menakutkan. Saat ini, Han Sanqian terbang bersamanya, bahkan dia tidak merasakan apa-apa sama sekali, karena Han Sanqian sudah benar-benar koma akibat hantaman yang super kuat. Kekuatan seketika dan kuat, bahkan jika tubuh Han Sanqian memiliki banyak hal yang dapat melindunginya, jelas merupakan mimpi untuk menyelesaikan pertahanan seperti itu dalam sekejap. Beberapa detik berlalu, bahkan setengah menit berlalu, namun Han Sanqian yang melayang di langit tidak ada niat untuk berhenti, bahkan lengkungan parabolanya pun tidak terlalu besar. Ini berarti Han Sanqian dapat terus terbang. Namun, pada saat ini, cahaya giok di Han Sanqian tiba-tiba menyala, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Bergantung pada saat dia hampir membuka mulutnya, dia menyeringai dan menjerit kesakitan. Han Sanqian merasa pertahanannya telah terbalik, hampir semua organ dalamnya tergeser, dan semua otot serta tulang di tubuhnya terdistorsi sepenuhnya. Untungnya, aku punya Pangu Aks. Jika Anda tidak dapat menggunakan serangan terkuatnya, maka gunakan kekerasan terkuatnya. Bagaimanapun, Raja segala senjata tidak dapat membunuh orang lain, setidaknya tidak akan diganggu atau dinonaktifkan oleh orang lain. Namun, meski begitu, Han Sanqian benar-benar tidak mampu menahan tekanan yang menimpanya kali ini. Dia benar-benar pingsan dan kehilangan kesadaran sekarang. Dia bukan orang biasa dan memiliki tubuh lain untuk melindunginya. Jika tidak, Han Sanqian mungkin tidak akan pernah bisa menghembuskan nafas ini. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Han Sanqian mengeluarkan token di tangannya. Pada titik ini, dia tidak punya cara untuk menghadapi orang itu. Dia hanya bisa mengandalkannya. Senior, terserah kamu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berkata dengan ringan pada tanda itu. Bab 4127, Bintang-bintang berubah. Awalnya tidak ada tanggapan, dan Han Sanqian bahkan mengira dia telah melakukan kesalahan. Tapi detik berikutnya, cahaya hitam tiba-tiba muncul di token, dan kemudian Han Sanqian dikelilingi dan ditelan oleh cahaya hitam. Jika seseorang melihat Han Sanqian saat ini, mereka pasti akan melihat bahwa Han Sanqian seperti meteor hitam yang terbang melintasi langit, dan energi hitam semakin menyebar. Apakah kamu pernah mengalami terornya? Pria itu terkekeh. Itu benar-benar suara seorang senior. Han Sanqian melihat sekeliling, tetapi semuanya gelap gulita dan dia tidak terlihat. Bahkan jika kamu menggunakan token itu, kamu mungkin bukan lawannya, katanya. Wajah Han Sanqian sedikit terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia sepertinya mengerti alasannya. Jika dewa dan iblis bertarung dan kedua belah pihak mati seri, setelah kematian, di tanah terlarang yang dipenuhi aura kematian, bagaimana kesadaran para dewa menghadapi jiwa iblis tetap sama seperti semasa hidup. Yang satu bertambah dan berkurang, yang lain bertambah dan berkurang, tapi hanya itu. Sebenarnya, sejujurnya senior, aku masih memiliki jurus mematikan, kata Han Sanqian. Oh, awalnya, aku berpikir untuk menggunakannya saat berhadapan dengan senior, tapi... Han Sanqian tersenyum pahit. Aku mungkin tahu apa itu, pria itu tersenyum lembut. Senior, bisakah kamu membantuku? Han Sanqian bertanya. Aku sudah setuju ketika aku memberimu token itu, lalu kenapa kamu harus bertanya? Lalu lagi, apakah kamu, anak muda, punya strategi yang bagus untuk mengalahkan musuh? Ucapnya. Han Sanqian mengangguk, karena dia tidak bisa bertarung langsung, dia hanya bisa mengakalinya. Si junior percaya bahwa karena pria itu begitu besar, dia secara alami tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Namun di sisi lain,
kelebihan ini akan menjadi kerugian di beberapa titik. Hal ini selalu terjadi di dunia ini. Jika ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Pria itu tersenyum lembut dan setuju dengan Han San Qian, ya, benar. Ini juga arti dari yin dan yang. Jika ada yin, pasti ada yang. Yang ingin dilakukan junior ini adalah memanfaatkan ini, kata Han San Qian. Oke, beritahu aku bagaimana kamu ingin aku membantumu. Han San Qian tersenyum lembut dan berbicara perlahan. Setelah sekitar beberapa detik, massa udara hitam yang mundur dengan cepat tiba-tiba berhenti, lalu tiba-tiba meledak dengan udara hitam, sehingga area sekitarnya dipenuhi udara hitam, seolah-olah malam yang singkat telah tiba. Ledakan. Setelah itu, bola hitam di intinya langsung memisahkan diri dan menuju ke arah berlawanan menuju monster lava. Mengaum. Di sisi ini, monster lava yang telah menghajar Han San Qian tidak bermaksud berhenti sampai di situ. Su Yingxia dan Ziking tidak berbeda dengan Han San Qian. Mereka hanya lalat pengganggu dan harus dibunuh. Dia mengangkat tangannya yang besar dan menyerang kedua wanita itu lagi. Sekalipun kedua wanita malang itu ingin melawan dan melawan, luka fisik mereka tidak memungkinkan mereka sama sekali, dan mereka hanya bisa menyaksikan tinju besar dilempar ke arah mereka. Ledakan. Bertarung dengan kedua tangan, bagi kedua wanita itu, seolah-olah mereka melihat gunung besar menekan ke arah mereka. Melihat tinju semakin dekat, kedua wanita itu perlahan berubah dari panik menjadi lega. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, akan lebih baik menyambut kematian dengan damai. Namun saat kedua wanita tersebut memejamkan mata, terdengar suara ledakan yang keras, dan tanpa sadar kedua wanita tersebut menutup mata rapat-rapat, namun mereka tidak merasakan adanya kerusakan yang serius pada tubuh mereka. Mendongak dengan panik, kedua wanita itu terkejut menemukan bahwa tubuh besar yang sudah jauh dari kedua wanita itu tiba-tiba jatuh ke belakang pada saat ini. Melihat ke belakang, garis energi hitam muncul di langit di atas kepala kedua wanita itu. Kita sudah lama tidak bertemu, dan amarahku masih sangat buruk, kata Heiki dengan tenang kepada monster lava itu. Monster lava itu diserang secara diam-diam dan terjatuh ke belakang beberapa meter dalam sekejap. Setelah itu, dia sedikit menegakkan tubuh dan melihat kembali ke gas hitam. Dia tidak bergerak untuk beberapa saat, tetapi menatap ke arah gas hitam itu. Bab 4128, Master Puncak. Panggilan. Monster lava tersebut tidak berbicara, namun tidak mengambil tindakan secara langsung seperti sebelumnya. Ia hanya menghembuskan nafas dari mulutnya yang besar, yang seolah menjadi peringatan dan pertanyaan. Menurutku kamu terlihat cukup bagus sebelumnya, tapi sekarang kamu telah berubah menjadi monster seperti itu, lanjut Heiki dengan lembut. Aum, monster lava itu sepertinya terangsang oleh kata-kata ini. Dia meraung dan menghentakkan kakinya dengan keras, menyebabkan tanah bergetar hebat, seolah-olah mengalami gempa bumi lagi. Tidak masalah, kelihatannya jelek, tapi harus lebih kuat. Hari ini kamu dan aku akan bertengkar lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyerang, dan energi hitam itu langsung menyerupai naga hitam, mendekati monster lava. Monster lava itu juga meraung marah dan menghadapinya. Kedua belah pihak langsung saling berhadapan. Monster lava itu sama seperti sebelumnya, dengan tubuh besar dan senjata udara yang kuat, dan gerakan alaminya terbuka lebar dan tertutup. Energi hitam itu seperti badan nafas, naga dan ular bergerak ke sana kemari, menunjukkan pesona dan fantasi. Mereka dapat menghindari serangan lawan di setiap gerakannya, dan di saat yang sama mereka selalu dapat menyerang dengan cepat dari sudut yang aneh dan menyerang secara berurutan. Ini hanyalah benturan kekuatan dan keterampilan yang realistis. Kedua belah pihak bolak-balik, dan suasana menjadi sangat panas untuk beberapa saat. Su Yingxia adalah orang pertama yang bangkit dari cederanya, dan mengambil beberapa langkah untuk membantu Ziking berdiri. Sambil menyaksikan dua pria besar itu bertarung, dia dengan cepat dan diam-diam mundur. Ketika melewati tongkat hitam kecil yang jatuh, dia mengambilnya dan membawanya pergi. Saudari Yingxia, apakah orang itu yang pernah berkompetisi dengan saudara San Qian sebelumnya? Ziking melihat energi hitam dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Su Yingxia juga tidak bisa menjawabnya, tapi setelah melihat penampilannya dengan cermat, sepertinya dia benar. Aneh,
Kenapa dia bergegas dari arah Han Sanqian? Di mana Sanqian? Su Yingxia lebih memperhatikan situasi di belakang. Tetapi ketika saya melihat ke belakang, semua yang ada di belakang normal, dan saya tidak melihat jejak atau gerakan apapun yang mungkin berhubungan dengan Han Sanqian. Bagaimana kalau, selagi mereka bertarung, ayo kita cari saudara Sanqian, saran Ziking. Su Yingxia memikirkannya dengan hati-hati, meskipun orang yang tersisa untuk membantu mereka seperti ini memang bukan manusia, dilihat dari kultivasi mereka, memang benar mereka tidak dapat membantu banyak. Oleh karena itu, Su Yingxia segera memutuskan untuk mencari Han Sanqian. Namun saat kedua wanita itu hendak mengambil keputusan, tiba-tiba terdengar suara teredam lagi di tanah. Ketika kedua wanita itu menoleh ke belakang, mereka tertegun sejenak. Setelah pertarungan yang rumit, kedua master itu sepertinya telah menentukan pemenangnya. Saat bayangan hitam terperangkap dalam cacatnya, atau dengan kata lain, binatang lava tersebut memperoleh keuntungan karena kekuatan kasarnya, bayangan hitam itu langsung terlempar ke belakang oleh angin pukulannya. Ups, dia juga tidak bisa mengalahkannya, kata Su Yingxia cemas. Wajah Ziking juga penuh dengan kekhawatiran. Dari segi kekuatan, Han Sanqian mengatakan bahwa kultivasi orang itu sudah dianggap yang terbaik di antara yang terbaik, dan itu jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh kedua wanita itu. Namun, sekarang bahkan dia bukan tandingan binatang lava raksasa itu, apa yang harus dilakukan sekelompok orang sekarang? Saudari Yingxia, mengapa kita tidak pergi dari sini segera setelah kita menemukan saudara Sanqian? Ayo. Ziking tidak mau mengaku kalah, dan dia juga tahu pentingnya tempat ini bagi Han Sanqian. Namun, sekarang setelah semuanya mencapai titik tertentu, dia tidak punya pilihan lain selain menahan ketidaknyamanan di hatinya dan mengucapkan kata-kata untuk mundur. Su Yingxia juga ragu-ragu. Hidup atau mati Han Sanqian tidak pasti, dan energi hitam tidak dapat mengalahkan binatang raksasa itu. Tampaknya semuanya menemui jalan buntu, dan mundur adalah satu-satunya cara. Tapi saat dia hendak memberi perintah, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ziking, apakah kamu punya? Sebelum Su Yingxia selesai berbicara, Ziking sudah mengangguk dan menjawab, sepertinya ada yang salah dengan udara di sekitarmu. Su Yingxia dengan hati-hati merasakan perubahan di udara sekitarnya. Tiba-tiba, dia perlahan merasakan tekanan samar yang menekan dari atas langit. Tetapi ketika dia melihat ke langit, langitnya gelap, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di atas sana. Sister Yingxia, sepertinya ada sesuatu di langit yang jatuh ke arah kita. Su Yingxia mengangguk dengan berat ketika dia mendengar ini, tapi masih tidak ada apa-apa lagi di langit. Namun, semakin tidak ada apa-apa, Su Yingxia dan Ziking semakin merasa bahwa benda yang jatuh dari langit semakin dekat dan dekat dengan mereka. Kakak, lihat, tiba-tiba, Ziking buru-buru menunjuk ke lapisan awan hitam di atas kepalanya. Seluruh orang tiba-tiba terkejut. Ketika Su Yingxia melihatnya, dia menemukan titik hitam besar menukik ke bawah dengan cepat. Bab 4129, Pukulan yang Menghancurkan Langit. Apa itu? Su Yingxia tercengang. Ia seluruhnya terbungkus dalam bola udara hitam, namun meskipun seluruhnya hitam, ia jatuh begitu cepat hingga seluruh tubuhnya tertutup api dan suhu tinggi akibat gesekan udara. Dilihat dari kejauhan, itu mengerikan sekaligus menakutkan. Di dalam, sepertinya ada seseorang di dalam. Di bawah cahaya api dan udara hitam, samar-samar Su Yingxia bisa melihat sosok di dalam. Tetapi karena udara hitam begitu pekat dan apinya begitu besar, mustahil untuk mengetahui apakah itu manusia sungguhan atau hantu. Ziking mengangguk, matanya yang indah menatap dengan hati-hati ke udara hitam. Saat jaraknya semakin dekat, bahkan ratusan meter di atas kepala mereka, kedua wanita itu akhirnya berteriak di saat yang bersamaan. 3000, 3000, Saudara Sanqian. Ya, sosok di udara hitam dalam cahaya api itu tak lain adalah Han Sanqian. Pada saat ini, Han Sanqian sedang memegang sesuatu dengan liar dengan kedua tangannya, dan menyerang dengan kekuatan yang membelah langit dan menutupi bumi. Bukankah kakak Sanqian terbentur ke belakang? Kenapa? Bagaimana dia tiba-tiba keluar dari atas kepala kita? Su Yingxia juga ingin mengetahui pertanyaan ini,
Apalagi berdasarkan analisis di tempat kejadian, setelah Han Sanqian dipukuli, meskipun dia tidak terbunuh, dia pasti terluka parah. Mengapa sekarang? Bukan saja dia tidak merasakan sakit apapun dari lukanya, tapi dia masih sangat energik. Makananmu ada di sini. Melihat Han Sanqian jatuh, bayangan hitam itu dengan enggan mendapatkan kembali energinya dan memandang monster lava itu sambil mencibir. Monster lava secara alami dapat merasakan dampak dari Han Sanqian. Dia mengangkat matanya yang besar dengan tajam dan menatap Han Sanqian dengan tajam, tampak penuh dengan penghinaan. Dia sepertinya memberitahu Han Sanqian bahwa dia hanyalah seekor semut yang dia jatuhkan begitu saja, dan dia bahkan tidak peduli dengan penampilannya. Di udara, Han Sanqian dapat dengan jelas merasakan penghinaan dan ejekan dari monster lava tersebut. Namun, dia tidak marah dan tersenyum. Kenapa, kamu tidak menganggapku serius? Bagimu, aku mungkin hanya seekor semut, dan kamu akan dikalahkan, tetapi kamu harus memahami bahwa meremehkan musuh dengan cara apapun akan menimbulkan akibat yang besar, terutama jika kamu mengabaikan musuh sepertiku. Senior, bantu aku. Han Sanqian berteriak, dan energi hitam di sekitarnya tiba-tiba berubah bentuk dengan cepat. Su Yingxia dan orang lain di tanah dapat dengan jelas melihat bahwa energi hitam itu tampak seperti energi hitam, tetapi sebenarnya itu seperti tuan yang kuat itu. Energi hitam adalah sosok manusia. Sosok itu adalah orangnya. Semakin banyak energi hitam, semakin banyak pula sosok manusianya. Aku tahu. Su Yingxia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Meskipun ini bukanlah suatu kepastian dalam pikirannya, memikirkannya dengan hati-hati, ini seharusnya menjadi satu-satunya kemungkinan yang tersisa. Saudari Yingxia, apa yang kamu tahu? Energi hitam itu, jika tebakanku benar, pastilah hantu-hantu yang berada di luar area terlarang, kata Su Yingxia. Di luar area terlarang? Ya, apakah kamu masih ingat bahwa setelah Sanqian melakukan kontak dengan mereka, apakah kita mencapai lingkaran dalam area terlarang dengan selamat? Saya bertanya-tanya apakah mereka telah mencapai semacam konsensus, kata Su Yingxia. Mendengar hal tersebut, Ziqing mengangguk. Meski agak sulit dipercaya, penjelasan ini memang yang paling masuk akal saat ini. Ini seperti pria kulit hitam yang sangat kuat ini. Dia jelas tidak cocok dengan saudara Sanqian sebelumnya, tetapi setelah pertandingan, dia tiba-tiba menghilang. Kami selalu aman di lingkaran dalam. Sekarang, dia datang untuk membantu kami. Ziqing dikatakan. Su Yingxia mengangguk dengan berat. Benar. Sebuah rencana yang jelas juga muncul di benak Su Yingxia. Bayangan hitam menjerat monster lava untuk Han Sanqian. Pada saat yang sama, gelombang orang lain membantu Han Sanqian naik langsung ke langit, dan kemudian membantunya sampai ke langit. Segalanya tampak memenuhi pukulan terakhir Han Sanqian. Melihat tangan Han Sanqian yang terangkat, Su Yingxia sudah bisa menebak apa yang dipegang Han Sanqian, meski benda di tangannya tertutup oleh udara hitam. Kapak Pangu. Sejak Pangu memegang kapak Pangu dan membelah langit dan bumi, hari ini, Han Sanqian, yang kalah, memanfaatkan angin timur untuk memimpin jalan turun dan membunuh monster itu dengan seluruh kekuatannya. Pasti begitu. Memikirkan hal ini, Su Yingxia tiba-tiba tersenyum dan berteriak pada Han Sanqian, satu pukulan akan berhasil. Han Sanqian tersenyum tipis, dan energi hitam menghilang dari tangannya. Kapak Pangu tiba-tiba muncul, dan dia menebas dengan Han Sanqian. Bab 4130, Iblis memasuki hati. Mengaum. Melihat Han Sanqian menukik ke bawah, monster lava itu meraung dengan marah, memukuli dadanya dengan kedua tangan, seolah-olah ingin menghibur dirinya sendiri, lalu mengangkat tangannya untuk langsung mencoba menekan kapak Pangu. Hampir di saat yang bersamaan, kapak Pangu milik Han Sanqian juga menyerang secara langsung. Ledakan. Keduanya bertemu, dan bilah kapak menghantam lengan besarnya dengan keras. Ada ledakan lain. Tubuhnya yang besar langsung tenggelam ke dalam tanah yang tebal dalam sekejap. Meski hanya mencapai kaki telanjangnya, mengingat ukuran tubuhnya, tebalnya sudah hampir 1 meter. Mengaum. Monster itu kesakitan dan meraung marah, bergema di seluruh dunia. Tapi Han Sanqian menolak menyerah sama sekali, memegang kapak Pangu dan terus memancingnya ke bawah. Pertarungan keduanya ibarat naga dan harimau yang memperebutkan hegemoni.
Hidup atau mati, semuanya tergantung gerakan ini. Hancurkan untukku. Han Sanqian berteriak dengan marah, dan energi hitam melonjak dari tubuhnya dengan ganas. Setelah itu, mereka semua kembali ke kapaknya, menekan kapak Pangu dengan kuat dan terus menebang. Mengaum. Monster lava itu juga meraung dengan ganas, lava menyembur ke seluruh tubuhnya, dan udara putih menyebar dengan liar. Surga. Kedua gadis, Su Yingxia dan Su Yingxia, yang menonton dari kejauhan, merasa sedih saat mereka melihat ke medan perang. Gelombang udara keemasan yang dihasilkan oleh pertempuran antara keduanya sepertinya mewarnai langit. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu indah dan menakutkan, dan mereka semua membuka mulut karena terkejut. Zi. Saat keduanya berpotongan, percikan api besar mulai menjadi semakin kuat. Ledakan. Pada akhirnya, ribuan bunga api sepertinya tidak mampu menahannya, dan semuanya meledak dengan cemerlang. Dari kejauhan, terlihat seperti seseorang telah menyalakan bahan peledak raksasa. Bersamaan dengan suara gemuruh yang keras, bumi berguncang, dan langit seakan bergetar karenanya. Han Sanqian dan monster lava ditelan oleh api, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Jantung kedua wanita itu berdegup kencang, dan mereka benar-benar lupa bernapas. Mereka hanya menatap ke sana dengan penuh semangat, tidak bergerak, seolah-olah dunia mereka telah berhenti total karena ledakan besar. 3000. Su Yingxia menelan aroma di tenggorokannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan. Ziking juga mengepalkan tangan gioknya, merasa sangat gugup hingga dia sudah kenyang. Bahkan bola energi hitam itu menghentikan semua gerakan saat ini dan diam-diam melihat ke medan perang di depannya. Bisakah dia mengalahkannya? Dia bergumam. Jika seseorang bisa melihat matanya tersembunyi di kegelapan, mereka akan menemukan bahwa matanya penuh dengan kenangan rumit saat ini. Sebagai musuh yang kuat bahkan bisa dikatakan sebagai musuh seumur hidupnya, baginya berhasil tidaknya monster yang ada di hadapannya ada banyak hubungannya dengan itu. Bahkan, pada akhirnya, dia membayar harganya dengan nyawanya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Sekarang, di depannya, dia tidak tahu apakah harus kalah atau menang, dan hatinya secara alami penuh dengan emosi. Apakah dia ingin dia kalah? Tentu saja saya berharap, tapi ini berdasarkan situasi keseluruhan. Apakah dia berharap bisa menang? Tentu saja saya berharap demikian. Ini dari sudut pandang pribadi. Siapa yang ingin saingan seumur hidup mereka dikalahkan di tangan orang lain? Jika dia ingin kalah, dia harus kalah dengan tangannya sendiri. Dia sangat rumit dan terjerat, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Berdengung. Gelombang cahaya melintas, yang tidak berpengaruh sama sekali padanya. Namun, itu telah merobohkan kedua gadis Su Yingxia dan lahar di tanah meledak dalam sekejap saat gelombang cahaya lewat. Seluruh dunia sepertinya tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, tanpa suara atau bahkan nafas. Segera setelah itu, cahaya kuat yang dihasilkan oleh ledakan mulai menghilang perlahan, tanah kembali tenang, dan langit kembali ke posisi semula. Hanya dengan melihat ke atas lagi, Anda dapat menemukan bahwa kegelapan di langit sepertinya telah berkurang banyak. Tampaknya angin telah menerbangkan asap tebal dari lokasi ledakan, memperlihatkan satu orang dan satu monster di tengahnya. Keduanya tetap mempertahankan postur aslinya, yang satu menebas dengan kapak, dan yang satu lagi melawan dengan kedua tangannya. Sepertinya tidak ada perubahan pada tindakan sebelumnya, dan sepertinya ini baru permulaan. Namun, Su Yingxia dan yang lainnya masih menahan napas, menganalisis dengan cermat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Orang dan benda itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka juga merasakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tiba-tiba, terdengar sedikit suara, dan sepertinya semuanya memiliki jawaban yang nyata.